Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama dengan ibu-ibu semua melalui ibadah online Persekutuan Ibu Maria, Yayasan Penginjilan dan Penelanan Alkitab Sumatera Utara. Ibu-ibu yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, kebaikan-Nya, pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita sebagai anak-anak-Nya, sebagai tubuh Kristus, kita datang pada pagi hari ini untuk merendahkan hati kita, untuk boleh memuji Dia. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan sebuah pujian yang indah yang menyatakan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata hati kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ibu-ibu, kita adalah satu di dalam tubuh Kristus, kita adalah satu di dalam kasih Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Engkau tebus. Engkau telah peliharakan kami, Engkau senantiasa menguatkan kami, Engkau senantiasa menjaga kami, bahkan Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami sehingga kami boleh belajar taat senantiasa kepadamu. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersekutu kembali di dalam Persekutuan Ibu Maria. Walaupun masih secara online seperti ini, tetapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu senantiasa ada di tengah-tengah kami, memberikan kepada kami sukacita dan semangat. Karena itu Bapa, kami pertaruhkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Dan kami semua ya Bapa, Engkau mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah segala hormat dan pujian hanya kepadamu semata di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, saat ini
kita akan membaca Mazmur. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 63. Kita membaca Mazmur 63 secara bersama-sama. Ibu-ibu di tempatnya masing-masing, saya akan membacakannya buat ibu-ibu semua. Kita membaca Mazmur 63. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian Mazmur kita pada pagi hari ini. Saya akan mengulang dari ayat 4 yang mengatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Biarlah kita mengingat akan janji Tuhan, akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa disegarkan, dihidupkan, apapun yang terjadi di dalam pergumulan hidup kita. Karena itu mari kita menyembah Tuhan melalui pujian ini yang menyatakan, kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu membuatku berharga, kasih karuniamu membuatku mulia di dalam pandangan Tuhan. Ibu-ibu, dengan iman, mari kita naikkan pujian ini sambil menyembah Tuhan.
Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saatnya lah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka ibu-ibu tenangkanlah hati pikiranmu, mungkin masih ada kesibukan. Berhentikan aja sebentar, karena ini juga ibadah seperti kita tatap muka ya. Jadi sama-sama kita menghormati firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini bersama-sama dengan Ibu Maria. Kami telah menaikkan pujian kami, doa kami, berkenanlah ya Tuhan atas semuanya itu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Arahkanlah hati pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, mengimaninya, untuk lalu setia melakukannya di dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan ingin mengganggu, di dalam nama Yesus kami tolak. Tetapi biarlah hanya kuasa yang daripada Roh Kudus, itu yang akan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sekali lagi saya sapa ibu-ibu, Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara tentang tubuh Kristus, di mana anggota-anggotanya harus saling melengkapi. Jadi kita semua adalah tubuh Kristus, dan sama seperti tubuh harus saling mendukung, saling melengkapi, saling mendorong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita akan membaca, saya akan membacakan kepada ibu-ibu, nanti saya akan tampilkan ayatnya di layar saya ini. Nanti ibu-ibu cukup hanya melihat saja, nanti semua ayat saya akan tampilkan. 1 Korintus pasal yang ke-12, itu mulai dari ayat yang ke-12, nanti saya akhiri sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-27. Nah, saya akan membacakannya bagi ibu-ibu, demikian firman Tuhan. Perhatikan ayat-ayat ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 27.
Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-12 ini, sebelumnya Paulus sudah berbicara tentang berbagai-bagai karunia. Karunia-karunia itu dibagi secara khusus dan spesial kepada orang tertentu. Jadi tidak semua orang mendapatkan karunia yang sama. Karena memang sama seperti analogi ini, tidak akan begitu berarti kalau semua kita mendapatkan satu karunia. Misalnya semua kita karunia berkhotbah, mempersiapkan gedungnya, mempersiapkan lagunya, mempersiapkan hal yang lain, mencukupi kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan. Siapa yang mempersiapkan? Nah, setelah itu baru Paulus kembali menyatakan bahwa kita ini sekarang dianalogikan sebagai tubuh. Kalau yang tadi pemberian-pemberian itu berbeda-beda, supaya apa? Supaya semua dapat memperlengkapi, supaya semua pelayanan dapat dilakukan. Sekarang Paulus katakan, kamu ini satu tubuh, kita inilah tubuh Kristus. Dan semua kita berbeda-beda secara keanggotaan. Dianalogikan tadi, ada sebagai tangan, ada sebagai penciuman, ada sebagai pendengar, ada sebagai mata, kaki, dan seterusnya. Loh, mengapa Paulus ingin menggambarkan ini? Karena memang inilah gambaran yang paling kuat untuk menggambarkan persekutuan kita di dalam Kristus. Satu tubuh. Perhatikanlah mulai dari ayat 12 ini. Paulus berkata, karena sama seperti tubuh itu satu. Jadi saya ini satu, mulai dari ujung kaki saya sampai ujung rambut saya, itulah ramlan. Satu saja tubuhnya ramlan. Tetapi di dalam tubuh ramlan ini ada anggota-anggotanya. Misalnya tangan, telinga, ada hidung, ada mulut, ada mata, ada dada saya, ke bawah lagi kaki, dan seterusnya. Semua itu membentuk satu tubuh. Ya. Lalu Paulus, mengapa dia sampai menggambarkan kita satu tubuh? Ada sebabnya. Ayat 13 itu kata sambung sebab menerangkan alasan dari ayat 12 yang tadi. Kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus tercipta bukan karena kesamaan apapun yang dikerjakan oleh manusia. Perhatikan. Jadi sekali lagi, bukan karena hobinya sama. Sekarang kan ada komunitas-komunitas, misalnya pecinta bunga. Mereka buat komunitas komunal mereka pecinta bunga. Untuk apa itu? Supaya mereka bisa berbagi pengalaman cara merawat, berbagi anak bunganya. Ada saya lihat itu komunal seperti itu. Lalu hobinya itu mereka bisa disatukan. Ada orang yang hobi naik gunung, mereka membuat komunal sendiri ya. Jadi ada banyak cara untuk manusia ini di dalam berorganisasi atau membentuk satu komunal. Berbagai-bagai cara, karena hobinya, karena bisnisnya, dan karena paradaton dan yang lain-lain. Tetapi Paulus katakan, kita ini disebut satu tubuh bukan karena itu. Bukan. Tetapi kesatuan itu terjadi karena apa? Dalam dimensi rohani berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kita dibaptis dalam satu roh. Dibuat minum dari satu roh. Jadi kesatuan kita ini adalah perkara roh. Bukan karena kedagingan. Sekali lagi ya. Bukan karena kedagingan. Itu juga berarti ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tahu nanti kita akan mungkin berpecah karena kalau kita menonjolkan kedagingan. Saya ambil contoh saja ya. Kadang karena karakter yang satu berbeda dengan yang lain, bisa juga pecah. Nah, memang Paulus katakan bukan karena itu ya.
Persekutuan kita bukan karena satu suku, semua orang Batak Toba, orang Batak Simalungun, orang Jawa, bukan, sekali lagi bukan. Atau karena karakternya sama, tidak. Kita nanti akan berkumpul dengan berbagai orang dengan karakter yang berbeda-beda. Kalau kita tanya orang psikolog itu, misalnya mereka membagi karakter dasar kita itu sebagai kolerik, sanguin, plekmatis, lalu ada yang melankolis. Berbeda ini. Ada yang melankolis ini begitu senang, dia menyendiri memikirkan hal-hal yang indah, kerapian dan lain-lain. Bagaimana dia kalau bertemu dengan orang yang sanguin misalnya, yang meluap-luap begitu, yang bersemangat. Kalau itu yang kita pikirkan, maka kita akan berpecah. Lalu orang yang sanguin, gak suka dengan dia. Masa merenung saja, gampang kali dia itu langsung seperti menangis. Enggak lah, enggak begitu anak Tuhan. Emang anak Tuhan gak bisa nangis? Ada. Tapi orang melankolis, aku gak suka lah dengan dia. Masa anak Tuhan begitu ngomongnya kasar? Gak kasar. Dia merasa bahwa itu adalah ketegasan, perlu. Jadi sekali lagi, kita ini tidak disatukan karena samanya karakter kita, hobi kita, atau apapun karena kedagingan. Tetapi kita disatukan karena apa? Karena kita dibaptis dalam satu roh, diberi minum oleh satu roh. Ya, ada beberapa penjelasan tentang ini, tetapi saya batasi saja untuk kebutuhan tema kita ini. Maksudnya, kita ini dipersatukan oleh roh, bukan karena kedagingan. Jadi tidak satu orang pun diantara kita yang akan surut. Aku nggak sesuai lah cara-cara seperti itu. Aku nggak mau lah seperti itu. Itu semua kumpulan orang Karo itu. Itu semua orang-orang Batak Toba itu. Jauh. Itu kita tidak pernah kata buat itu di sini. Siapapun kita, mau orang Jawa, mau orang Karo, mau orang Papa, mau Padang dan seterusnya, berkumpul di dalam persekutuan ini, berkumpul di dalam tubuh Kristus ini, semua kita adalah satu. Itu bagian yang pertama yang penting. Mari kita teruskan sebab ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Paulus mulai masuk dengan apa yang dia maksudkan. Ayat 14. Lalu langsung dia buat satu contoh. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Inilah orang-orang yang merasa minder. Orang-orang yang merasa tidak berarti. Sebenarnya Paulus mengatakan tidak ada yang tidak berarti. Mungkin ada yang menonjol. Itu yang disebut dengan yang elok, indah untuk dilihat, yang di luar wajah kita ini. Tetapi apakah itu yang jauh lebih penting? Terkadang tidak. Maka kepada bagian tubuh kita yang kurang elok, kita berikan penghormatan yang lebih khusus. Kepada tubuh kita yang lemah, kita berikan kepada mereka itu penghormatan yang lebih khusus. Itu tidak diperlukan anggota tubuh kita yang elok. Jadi satu hal lagi yang ingin dikatakan, Paulus ingin berkata kepada dua sikap yang salah menanggapi atau di dalam satu tubuh Kristus. Itu yang pertama, ayat 15 ini. Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Ini namanya minder, inferior dia. Aku nggak bisa seperti Pak Ramlan ngomong cepat dia. Banyak orang yang lebih hebat dari Pak Ramlan ini di dalam persekutuan kita ini yang nggak bisa ngomong. Dalam hal apa? Nanti akan coba kita lihat itu. Tidak harus ada orang yang mampu menjadi MC. Kalau dia MC enak sekali persekutuannya. Lalu kita kepingin. Memang Paulus katakan di atas itu dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 itu memang kita berbeda-beda karunia. Tidak semua menjadi pembicara, tidak semua orang menjadi berbahasa roh, tidak semua orang menafsir bahasa roh. Ada karunia ini, kepada yang satu diberikan ini, kepada yang ini diberikan ini, kepada yang ini diberikan ini. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini berfungsi dengan baik. Jadi kalau ibu-ibu misalnya
Oh, kalau ke depan langsung gemetaran. Kalau ke depan pergi misalnya disuruh untuk bersaksi saja, udah keringat dingin. Tidak apa-apa. Ada pasti bagian ibu yang tidak bisa dilakukan ibu yang lain yang pintar jadi MC itu. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jadi jangan pernah kita katakan, aku nggak ada talentaku, aku nggak ada karunia aku nggak bisa aku melayani seperti mereka. Karena ibu-ibu merasa pelayanan itu hanya seperti misalnya MC, main musik, bernyanyi, dan yang lain-lain itu yang kelihatan. Adakah hal-hal yang kita anggap sepele rupanya itu jauh lebih penting? Ya, ada. Itu makanya nanti akan kita lihat itu. Tetapi kita perhatikan dulu bagian yang satu ini, yang salah. Itu apa itu? Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan ayat 16 sama. Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah sekarang dikatakan oleh Paulus alasannya begini. Andai kata seluruhnya adalah mata. Coba perhatikan, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Benar ini, semua mata. Karena aku pingin di atas kan, cerah, melihat yang indah-indah. Enak kali lah mata ini, kata telapak kaki saya. Dia enak-enak di atas, diangkat-angkat. Dia pula yang melihat-lihat yang indah-indah. Saya ini selalu kena abu lah, kena pasir lah. Kalau pakai sepatu panas lah. Gak enak lah aku ini sebagai telapak kaki. Wow, kalau begitu, biarlah mata itu di telapak kakimu. Bisa ibu-ibu? Coba renungkan. Tidak perlu semua mata. Ibu-ibu nyuci nanti gimana? Kena sabun. Aduh pedih. Orang mata semua di sini. Bisakah mata semua tubuh? Tidak. Dan itu pasti mengerikan melihatnya itu mata semua. Lalu di mana pendengaran? Di mana penciuman? Di mana kaki yang akan membawa kita kemana-mana? Ibu-ibu bersalah. Dan hari ini ditegur oleh firman Tuhan. Kalau ibu-ibu merasa harus seperti yang lain. Tidak, kita ditempatkan Tuhan persis seperti yang Tuhan inginkan itu. Kalau mau kaki, kalau mau telapak kaki pun jangan ada merasa bahwa itu tidak menjadi penting. Bahkan mungkin saja itu menjadi lebih penting daripada yang lain. Perhatikan. Tetapi Allah telah memberikan kepada kita, memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya, perhatikan. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Nggak bisa kan? Semua hidung, wah lengket semua hidung ini. Mencium semua, atau mata semua. Tadi saya sudah katakan, mata di sebelah kaki itu pun pokoknya mata semua. Jalan, kena debu, aduh pedih. Ya mata di sebelah kaki, mana bisa? Tidak bisa. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, ini 21 yang saya katakan itu bagian yang salah lagi. Ini dia katakan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Sekiranya sering saya buat ini contoh ya, ibu-ibu mohon maaf lah, hidung saya yang bagus ini saya buat contoh ya. Misalnya hidung saya ini sok-sokan lah dia. Aku yang paling tinggi daripada engkau tangan. Engkau di bawah, aku di atas. Maka aku tidak membutuhkan engkau. Benarkah hidung tidak membutuhkan tangan? Tidak benar. Benarkah hidung tidak membutuhkan kaki? Tidak benar. Sekiranya tangan saya ini tidak mau menggarut kalau gatal atau kalau nyamuk ada di sini. Maaf ya ibu-ibu, mamuk. Katanya. Lalu karena tangan disepelekan, maka tangan tidak mau untuk mengibaskan atau mengusir ini nyamuk. Maka dia di sinilah terus. Tidak bisa, kadang ada nyamuk yang susah. Itu pun kalau mau leher bekerja sama ya kan. Nah, kalau hidung sendiri itu pun harus ada otot-otot yang lain digerakkan. Jadi kalau hidung ini sendiri tidak akan berfungsi. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamulah segala-galanya. Tanpa kamu persekutuan ini, tanpa kamu tubuh Kristus ini akan hancur. Tidak sama sekali. Kalau kamu sendiri sama sekali tidak ada gunanya. Hidung
yang tadi saya katakan punya masalah, ada nyamuk di situ. Kaki tidak mau bergerak, nggak mau bergerak. Otot-otot pipi saya ini tidak mau bergerak. Maka nyamuknya di situ walaupun sudah gatal sendiri kamu dan tangan tidak mau menggaruk. Bagaimana kira-kira? Benarkah hidung tidak memerlukan tangan? Jadi jangan pernah kita merasa aku tidak membutuhkan dia. Dia tidak begitu dibutuhkan oleh persekutuan kami ini. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi merasa tidak mampu, tidak perlu. Tidak. Tubuh yang dirasa tidak perlu, itu sangat perlu. Sekarang tubuh kita yang merasa hebat, atau barang siapa yang merasa hebat, jangan pernah berkata, aku tidak membutuhkan engkau kepada saudara-saudaramu yang lain. Karena tanpa dia, tanpa ada anggota-anggota tubuh, maka tidak ada satupun di antara kita yang berarti. Maka Paulus katakan membuat sebuah kesimpulan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Saya membutuhkan tangan. Ibu-ibu, saya membutuhkan tangan. Tapi sekiranya tangan saya diamputasi, saya masih bisa hidup walaupun akan menjadi ada kelemahan karena tangan saya yang sebelah kiri atau sebelah kanan sudah menjadi tidak ada. Tapi bagaimana kalau saya yang kita anggap paling lemah di dalam badan tubuh kita ini apa kira-kira? Lever, hati kita. Kalau lever kita dipotong, mati. Walaupun itu kita anggap lemah, maka kita bungkus dia. Tuhan membuat bungkusnya. Rusuk kita ini melindungi organ-organ tubuh kita yang sangat penting. Ada jantung, ada limpa, ada lever kita di sini, ada paru-paru kita. Paru-paru kita dilindungi oleh apa? Tubuh kita ini. Ada rusuk kita di sini. Ada otak kita di dalam yang sangat lemah, dilindungi oleh batok kepala kita. Mengapa? Justru itu yang lebih penting. Kadang yang menonjol yang di luar ini, dalam hal ini saya pikir adalah yang sering tampil di depan, barangkali di antara tubuh Kristus itu bukan itu yang terpenting. Paulus ingin berkata supaya tidak ada yang merasa lebih hebat, tetapi juga supaya tidak ada yang merasa inferior, dia tidak perlu minder dia. Jadi dua bagian ini diingatkan kepada kita. Tidak. Tapi yang benar adalah apa? Saling melengkapi. Tangan tentu tidak akan makan enak, tapi tanganlah yang memotong sayur, memotong daging, menggoreng itu setelah digoreng. Tangan juga yang mengangkat makanan itu lalu menyuapkannya ke mulut. Yang menikmati enaknya itu apa? Di mulut, lidah kita. Apakah tangan merasakan enaknya itu? Sebenarnya tidak. Hanya lidah kita yang menikmatinya. Tetapi apa katakan, capek kali lah aku yang kerja, aku yang melakukan ini. Toh lidah dan mulut ini yang enak-enak. Dan perut itu nanti yang jadi kenyang. Sampai keluar. Enak. Apakah begitu? Tentu tidak. Tangan kita di dalam kenyataan tidak akan pernah merasa capek sendiri untuk mengurusi tubuhnya yang lain. Menggaruk kah, mengambil sesuatu kah, memasukkan makanan kah ke mulutnya. Pernahkah tangan berkata, aku aja yang kerja, aku aja terus-terus? Tidak, karena dia tahu ketika makanan itu masuk, maka itu akan menjadi nutrisi di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini akan mengalirkan kembali semuanya itu ke seluruh tubuh, termasuk kepada tangan. Ya. Maka Paulus mengambil analogi ini, percontohan ini sebagai tubuh di dalam tubuh Kristus. Perhatikan ayat berikutnya. Nah, ini ayat 24, hal itu tidak dibutuhkan, saya sudah mengatakan tadi. Terkadang ada yang dianggap lemah. Nah, ayat 25, coba ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Maksudnya, saling melengkapi. Jangan hanya kita saja yang merasa capek sendiri. Nah, ini yang belum bisa di dalam persekutuan orang Kristen. Ternyata targetnya adalah harus semua kita menjadi dewasa.
Kedewasaan itu ditunjukkan oleh apa? Di mana kita semua saling melengkapi. Ada yang punya talenta ini, ada karunia yang lain diberikan Tuhan kepada dia. Jangan kamu sembunyikan, harus kamu bagi kepada semua anggota tubuh Kristus itu, supaya semua anggota tubuh Kristus itu menjadi apa? Menjadi sehat. Menjadi sehat. Janganlah tangan ini malas bekerja sehingga tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke mulut untuk dimakan, dikunyah dan merasa enak. Walaupun hanya mulut yang enak, bagaimana saya menceritakannya ya? Sulit dikatakan hanya mulut saya, nggak pernah. Ih, enak kali. Gimana Pak? Puas makanannya? Puas. Jadi aku yang mengatakan puas itu seluruh tubuh kita ini. Benar. Seluruh tubuh kita ini. Ada orang yang sampai mau berjalan kaki jauh-jauh karena dia tahu di sana ada makanan yang enak. Kalau pikir-pikir kaki ini ngapain juga, capek kali aku sampai di situ. Sampai 500 meter aku jalan panas-panas lagi hanya untuk menyenang-nyenangkan mulut saya ini. Ada pernah? Tidak. Karena dia pun akan merasa enak juga. Walaupun enaknya di sini, tetapi seluruh tubuh kita tentu merasa enak ketika makanan itu masuk. Belum lagi seperti yang saya katakan tadi, nutrisinya akan dinikmati oleh seluruh tubuh kita, termasuk rambut kita ini akan menikmati nutrisi yang dimakan oleh mulut ini. Jadi jangan pernah berkata kepada mulut ini ngunyah aja kerjanya, tak ada yang lain sudah pada sibuk semua bekerja, mengiris bawang dan terus-terusnya, kaki untuk pergi, otaknya berpikir bagaimana untuk mencari uang. Ini mulut hanya makan saja. Ada? Tentu tidak ada. Ibu-ibu, itulah yang harus kita terapkan di dalam tubuh Kristus, persekutuan-persekutuan orang Kristen. Di gereja, misalnya kita di YPDPA, harus menerapkan itu. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Benar nggak? Ya. Ada nggak pernah diantara kita, misalnya ya, orang ini terkenal adalah si pemotong telinga. Belum pernah kasus dimanapun dia motong yang lain. Jadi sudah dipelajari. Dari 1000 peristiwa, si orang ini hanya memotong telinga. Dan setiap orang yang bertemu dengan dia pasti dipotong telinganya. Lalu kita bertemu dengan si pemotong telinga ini. Apakah kaki akan tertawa? Biar aja. Orang bukan kaki kok yang dipotong, telinga kok. Atau kaki ini berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari supaya telinga jangan dipotong. Orang bukan kaki kok yang dipotong, itu udah pasti sekali. Dia tidak pernah motong kaki kok. Sudah kasusnya ribuan hanya motong telinga. Ada nggak kaki ini membiarkan dan tertawa? Biar aja, aku nggak dipotong kok, telinga kok yang di kaki dipotong. Ada nggak? Pasti tidak ada. Memang telinga yang mau dipotong, tetapi kaki ini akan berlari sekencang-kencangnya. Mengapa? Satu perasaan. Tidaklah dibiarkan oleh kaki kita ini, telinga kita dipotong. Dia akan berlari. Atau misalnya ada sesuatu yang mau datang kepada kita, pasti dihindari oleh leher kita ini, gerakan leher kita ini. Benarkah demikian dalam tubuh Kristus? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi anggota-anggota tubuh kita yang lemah, mari ditutupi oleh anggota-anggota tubuh kita yang kuat. Supaya apa? Terjadi hal seperti tubuh kita ini menjadi sehat kita semua. Tubuh kita paling luar ini yang paling lemah, barangkali yang paling sensitif mata. Itulah sebabnya ada kelopak mata, ada alis mata. Alis mata ini kalau keringat jadi bisa, atau abu bisa dihindarinya. Ada kelopak mata lagi, menutupi kalau misalnya ada sesuatu benda langsung dia tutup. Iya, tertutup. Karena apa? Dia lemah, tapi apa? Sangat penting. Enggak lah kelopak mata berkata biar aja. Bukan aku kok yang kena debu. Lalu debu masuk, dibuka aja. Terbuka terus kelopak matanya. Itu namanya
tidak waras. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, inilah yang dikatakan oleh Paulus, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita harus sampai kepada pengertian itu, kita adalah tubuh Kristus dan semua kita adalah anggotanya. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang membenci yang lain. Saya harap ibu-ibu harus buang ini, kata benci kepada saudara-saudara yang lain. Tidak ada orang yang membenci kakinya. Tidak ada orang yang membenci hidungnya sendiri. Iya, kalau dia benci misalnya ada orang yang mau motong, ya benci itu misalnya ada sih orang bentuk hidungnya kurang baik, hidungku inilah jelek, tapi nggak lalu dia membenci itu karena misalnya maaf kebetulan saja ini jadi tidak sepersiap, karena dia nggak suka hidungnya maka dia buat ambil pisau lalu dipotong. Nggak suka aku hidung gini. Ada, itulah namanya benci. Tidak ada orang yang benci akan tubuhnya. Kalau tidak suka mungkin karena bentuknya kurang bagus, itu bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Tetapi tidak suka pun saya, hidung saya yang tidak begitu bagus ini. Tidak pernah saya cubit, jelek kali lah kau, jelek kali kau, pergi kau dari tubuhmu. Pernah nggak seperti itu? Adakah di antara kita yang memperlakukan saudara-saudara kita yang lain dalam persekutuan, maunya jangan ikutlah itu dalam persekutuan ini? Tidak. Kita adalah satu tubuh. Justru harus saling melengkapi. Ada orang yang berkhotbah, kita dukung, karena itu bagian dia. Mungkin nanti ada kelemahannya ini di dalam bidang yang lain. Mari kita bersama-sama. Memang pengkhotbah itu pun bukan sempurna dalam semuanya. Maka kita dukung supaya Bapak ini bisa berkhotbah dengan baik. Maka kami dukung dia dengan baik. Demikian juga para pengkhotbah melihat ada anggota jemaat yang lain atau anggota tubuh yang lain bermasalah dalam diri, dia harus sungguh-sungguh juga membuat yang terbaik kepada yang lain. Karena ini tema kita saling memperlengkapi tubuh Kristus dalam pelayanan, maka ibu-ibu seperti ini gampangnya. Ada ibu-ibu yang lain barangkali dia tidak bisa menjadi MC, tapi barangkali dia bisa menjadi pengundang, bisa mengayomi, bisa menjadi pendoa. Nggak nampak, tapi jangan-jangan memang mereka jauh lebih penting daripada yang lain itu. Kan itu tadi dikatakan ya. Sesungguhnya Paulus ingin katakan semua kita penting. Tidak ada yang harus tersingkir dari antara kita. Bagaimana kita menerapkan? Begini ibu-ibu, kadang kami para hamba Tuhan ini juga banyak salahnya, tidak membuat segala-galanya yang terbaik. Lalu anggota jemaat juga tidak mendukung dengan sebaik-baiknya. Ini bagaimana? Ini akan semakin surut, dan akhirnya akan mati. Kalau sudah ada anggota tubuh kita ini yang sudah kontradiksi satu dengan yang lain, maka dia akan menuju kematian. Ada antara jantung dengan ini bahasa awam tentang kesehatan. Jantung dengan lever kita ini ada sesuatu yang salah. Kalau ditambah ini itu memperbaiki jantung tetapi akan melemahkan lever. Jadi kebutuhan antara jantung dan lever sudah berbeda. Kita sebut itu komplikasi. Ini mau mati lah ini. Jadi persekutuan yang tidak lagi saling mendukung, sudah saling berebut untuk keperluannya sendiri, maka ini akan mati. Akan mati. Ibu-ibu, kita di PDPA ini banyak sekali. Misalnya kalau saya ambil contoh ini, keperluan kita yang perlu didukung. Mengapa didukung? Enggak lah, enak kali mereka. Aku yang cari uang, suamiku yang cari uang kok. Mereka yang mau makan enak-enak. Nah itu yang seperti yang tadi itu. Tapi hamba-hamba Tuhan juga mungkin seperti kami ini, enak kali mereka didoakan terus, dilayani terus. Tapi mereka nggak boleh. Mereka saja yang enak-enak, kami yang capek-capek. Nggak bisa. Nggak bisa. Yayasan kita ini sudah selalu menerapkan ini dari dulu. Terus menerus. Kita ini saling mendukung. Hamba Tuhan itu pun adalah salah satu bagian daripada tubuh Kristus itu. Harus dimengerti.
Jadi pelayanan ini bukan para hamba-hamba Tuhan, dalam hal ini full time staff, bukan. Semua kita harus saling mendukung. Maka boleh tanya para staff, saya selalu katakan kita harus selalu memberi yang maksimal kepada siapapun pelayanan-pelayanan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin jarang saya ceritakan ini. Dalam masa pandemi ini memang sangat sulit sekali ya pelayanan kita. Apa yang bisa saya lakukan? Tak sedikit pun saya sedang ingin membanggakan diri itu supaya kita menyadari bagaimana pergumulan-pergumulan di dalam mengembangkan pelayanan. Iya, saya nggak sungkan-sungkan, saya tukangi semua pintu-pintu jendela yang di atas ini yang harusnya sudah roboh. Saya tukangi karena saya tahu bertukang. Saya buat pembatas yang di bawah itu, saya tukangi sendiri itu. Saya cat itu semua derajat-derajat kita. Derajat-derajat kita. Ada orang hamba-hamba Tuhan yang tidak pintar untuk mengedit videonya, tanya mereka, saya yang kerjakan itu semua. Ibu-ibu barangkali tidak tahu waktu mengupload ke YouTube itu siapa yang mengerjakan itu ya. Bukan mau memberitahu ya, tapi itulah fungsinya. Kita saling melengkapi. Di Ibu Mari, saya mengupload itu, saya mengedit. Tidak apa-apa, karena toh tidak kemana-mana kemana saya rupanya. Saya kerjakan di sini sampai bermalam saya di IPDPA ini untuk mengerjakan itu. Lalu apakah saya pernah mengeluh dan menceritakan? Enggak, saya nggak pernah ceritakan. Saya nggak pernah ceritakan itu. Kecuali karena ini supaya kita tahu bagaimana sebenarnya kita saling berbagi satu dengan yang lain. Iya, saling berbagi dengan yang lain. Semua alat rekam, semua alat saya tukangi sendiri. Karena itu mahal-mahal kan. Mahal itu semua. Bagaimana supaya alat perekam ini dari yang ada saya kerjakan sendiri. Bagaimana para lampu-lampunya sekarang ini perekaman-perekaman dikerjakan sendiri. Teman-teman kita yang lain juga seperti itu. Di yayasan kita ini. Supaya apa? Supaya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Lalu apakah hamba-hamba Tuhan seperti ini tidak perlu kita dukung? Dan saya tidak malu mengatakan itu. Sepertinya kami ini mau minta, iya memang, karena tubuh Kristus harus saling melengkapi. Tidak bisa dibiarkan hamba-hamba Tuhan ini sendiri saja untuk melakukan itu. Tidak bisa. Karena kita ini, hamba-hamba Tuhan yang kita sebut itu, hanya satu bagian saja dari tubuh Kristus itu. Dukunglah. Dalam hal apa ini? Saya mau berikan dalam dua bentuk. Jangan dikira nanti karena ini adalah untuk mencari uang, tetapi memang begitu. Coba kita perhatikan ya. Ini yang saya baca, ini coba perhatikan. Filipi 4 ayat yang, coba perhatikan. Ayat yang saya baca mulai dari ayat yang ke-13. Dengan cepat ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kesusahan apa sih Paulus? Kesusahan pendanaan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat ke Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan, ayat yang 17 ini, bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ibu-ibu, jangan membantu hamba Tuhan karena kasihan. Dan saya pun tidak akan pernah senang menerima ibu-ibu memberi karena kasihan. Enggak perlu dikasihani. Enggak. Lihat itu Paulus katakan, aku sudah mencukupkan diriku dengan diriku. Dengan apa yang ada padaku. Para hamba-hamba Tuhan harus begitu. Enggak lah. Mau mencari lagi banyak-banyak di dunia ini. Dan para staf kita saya lihat itu, dan harus saya puji itu. Iya, tidak ada yang mengeluh dengan semua kekurangannya itu. Kami terkadang saling berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat pokok pun harus bergumul dalam doa. Tapi saya mengatakan, memang tidak pernah Tuhan Yesus tinggalkan.
sendiri beberapa kali saya katakan itu. Saya tidak memiliki apa-apa pun. Benar-benar tidak memiliki apa-apa pun. Ya, sepeda motor saya pun itu karena yayasan yang memberi. Tapi pernahkah saya kekurangan? Enggak. Benar-benar. Iya, saya, ibu-ibu lah, saya pernah enggak meminta-minta, walaupun misalnya saya kesulitan membayar uang kuliah anak saya, tidak. Ya, tidak. Saya berdoa secara khusus, ada saja Tuhan, cara Tuhan yang memberi. Dan kesukaan hamba-hamba Tuhan, karena apa? Ada orang-orang yang memberi, bukan karena belaka, tapi karena bertumbuh, karena sudah berbuah, mereka memberi. Jadi kalau tidak memberi, nampak tidak belum berbuah, mau ngomong banyak apapun, endahlah. Orang itu kok katanya. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi dari salah satu indikasi berbuah itu ini, lihat. Memberi kepada pelayanan. Bukan saya mengatakan itu. Itulah sukacita kita. Jadi kalau saya diberi seseorang karena saya adalah hamba Tuhan, saya tidak pernah malu dan Anda usah, enggak, saya terima itu. Karena apa? Saya tahu ini harus keluar karena imannya, bukan semata karena keperluan saya. Tidak, saya dari dulu sudah membiasakan diri, mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Saya tidak pernah kekurangan apapun karena saya tidak mau berlebih-lebihan juga menggunakan apa yang ada padaku. Saya tahu itu. Tapi kalau ada yang memberi, puji Tuhan. Adakah pekerjaan Tuhan yang banyak sekali di PDP ini? Banyak. Tenaga ibu-ibu di dalam penginjilan, di dalam memberitakan firman, membimbing orang lain, memimpin PA, banyak sekali. Atau kalau ibu-ibu punya uang, berikanlah. Supaya apa? Supaya banyak pelayanan yang kita lakukan. Yang kedua, yang saya pikir penting, perhatikan Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ini kitab Efesus pasal 6, ayat 18 dan sampai ayat 19. Perhatikan. Ayat 19b ya, berarti mulai dari sini yang saya baca ini. Coba perhatikan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku. Ini sekarang yang saya baca ayat yang ke-19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi ibu-ibu diharapkan menjadi pendoa kepada hamba-hamba Tuhan. Bukan menyalah-nyalahkan, bukan, saya tidak sedang membela korps saya ya, enggak. Itu doakan. Ada yang masih kurang, doakan. Doakan terus supaya kami berani memberitakan kabar baik itu. Jadi doa ibu-ibu itu sangat mendukung di dalam pelayanan kita. Hamba-hamba Tuhan harus memberi yang terbaik. Yang terbaik itu belum tentu yang paling besar, karena hamba-hamba Tuhan ini pun terbatas, ada karunia-karunia yang hebat. Jadi jangan selalu dibandingkan dengan misalnya ada hamba Tuhan yang hebat sekali, Stephen Tong lah. Iya, saya sudah menyadari jauhlah kelemahan orang-orang kami ini dengan Stephen Tong, karena saya sudah melihat ya bagaimana beliau sangat-sangat hebat sekali di dalam pelayanannya. Coba hitung, pertimbangkan, hamba-hamba Tuhan ini udah perlu didukung nggak? Perlu nggak disupport enggak? Apa yang mereka miliki sudah dipersembahkankah kepada Tuhan? Itu yang perlu didoakan. Bila penting ditegur hamba-hamba Tuhan seperti itu. Nggak apa-apa, karena kita ini tubuh Kristus, saling melengkapi. Tetapi jemaat dengan semua potensinya harus mendukung semua pelayanan kita. Karena kalau tidak, seperti yang saya katakan tadi, sudah mulai terjadi komplikasi, tidak terobati lagi ini. Kalau diobati jantungnya bermasalah ke lever, kalau levernya dibuat itu bermasalah ke lambung, semua sudah komplikasi. Orang-orang seperti ini kalau kita sebut sudah sakit komplikasi, ya kita berharap mujizat saja terjadi. Itulah kalau tubuh sudah saling tidak merasa. Ngapain didukung-dukung itu?
justru lebih enak diomongin, ya kan? Iya, saya termasuk harus mengatakan ini supaya kita semua di yayasan kita ini satu padu. Ada kesalahan Pak Ramlan ini, bilangkan aja, jangan di luar dibilang. Ya, saya pun begitu, kalau ada orang yang salah saya tegur, walaupun dengan cara saya. Mari kita saling menegur dengan cara kita. Jadilah tubuh Kristus yang sehat, saling mendukung, saling mendoakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Bagaimanakah kami sebagai tubuh Kristus tidak boleh ada yang merasa minder, tetapi juga tidak ada yang merasa lebih, tetapi justru yang lemah didukung, yang lemah mendukung yang kuat, yang tampil di depan didukung oleh orang-orang di belakang layar. Di belakang layar sungguh-sungguh juga didukung orang-orang yang di depan. Orang yang memiliki dana mendukung dalam bentuk dana, orang yang memiliki tenaga mendukung dalam bentuk tenaga, orang yang memiliki ide-ide yang baik mendukung dalam ide-ide. Akhirnya kami akan berfungsi sebagai tubuh dalam tubuh Kristus dengan baik dan sehat. Semua memainkan perannya sehingga semua akan diberkati dan tubuh Kristus bertumbuh dengan sehat di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh mengingatkan kita supaya kita sebagai anak-anaknya, sebagai tubuh Kristus boleh saling memperlengkapi. Kita tahu di dalam pelayanan kita juga kita harus saling memperlengkapi. Ada yang memberikan firman Tuhan dan ada yang menerima firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita senantiasa semangat di dalam pelayanan kita dan mendukung pelayanan kita. Ibu-ibu, kita akan meresponi firman Tuhan melalui sebuah pujian yang sungguh mengingatkan kita supaya kita bertumbuh sebagai saudara-saudara seiman. Dan juga kami menghimbau kita semua untuk boleh memberikan persembahan kita untuk pelayanan Tuhan. Ada nomor rekening yang akan diberikan kepada kita. Biarlah itu boleh kita doakan dan kita sungguh memberikan persembahan kita dengan hati yang sukacita. Mari kita memuji Tuhan untuk meresponi firman Tuhan dan memberikan persembahan kita. Dengan sukacita kita menaikkan pujian ini. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tua yang besar lama nanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang nangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati
yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah kita. Marilah sekali lagi kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur untuk rangkaian ibadah ini. Dari awal hingga akhir kami sudah merasakan anugerah-Mu ya Tuhan. Kembali kami memohon, berkatilah kami semua. Semua ibu-ibu yang ada di rumah, dengan semua pergumulan dan keluarganya, Tuhanlah yang akan memberi jalan keluar dan jalan keluar atas semua masalah-masalah itu. Dan akhirnya kami akan melihat Allah kami di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli dan baik. Sebentar kami akan menyudahi ibadah ini. Namun biarlah anugerah dan kasih-Mu turun atas kami semua. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Shalom.